saya dijemput pakai limousine, terus ada bendera Indonesia di mobilnya, udah gitu pakai Raiders gitu kan. Wah, saya gemeteran. Nyampe di hotel langsung bendera merah putih dinaikin gitu. Gitu, saya stres banget. Saya berapa ya? 16 ya. Baiklah, gimana sih awalnya bisa berkarir menjadi penyanyi? Aslinya memang dance, terus kemudian mulai nyanyi-nyanyi kafe tuh sama mama, sama papa gitu kan. Terus kemudian aku ikut festival tuh pertama kali. Tadi aku punya trio pertama kali namanya Edi Boys, Asia Bagus Boys gitu. Terus kemudian pas lagi acara pernikahannya siapa, Kajian Patikawa, teman saya ini belum datang, tapi udah harus tampil. Jadi mau nggak mau saya nyanyi diri. Nah di situ almarhum Mufris Patikawa bilang, wah bagus banget ternyata suara kamu bisa ikut festival sendiri. Akhirnya aku ikut festival. Dan waktu itu saya menang. Habis menang juara 1, langsung lagi diikutin lagi berikutnya gitu. Terus yang harus disiapin nih Mbak, kalau kita mau ikut lomba atau festival itu apa tuh Mbak? Yang pasti saya waktu itu aerobik juga, karena memang itu part of saya punya exercise waktu saya di dance. Jadi saya mesti latihan fisik, yaitu olahraga, kemudian vocalizing itu rutin saya lakukan, benar-benar setiap hari saya lakukan. Kemudian lagu tersebut gimana cara saya membawainya, gimana saya ini kalau kayak gini sih mesti gimana ya, ujungnya tuh mesti kayak gimana, karena dalam satu festival itu yang dilihat adalah dinamikanya gitu, dari awal kayak apa itu diajarin semuanya, dan saya harus berlatih itu, kemudian sampai klimaksnya mesti seperti apa, ya ada persiapan yang benar-benar matang. Kalau secara mental Mbak? Secara mental jujur gue nggak siap. Kok bisa? Sampai di sana saya nangis minta pulang. Jadi saya dijemput pakai limousine, ada bendera Indonesia di mobilnya, udah gitu pakai Raiders gitu kan. Wah, saya gemeteran. Nyampe di hotel langsung bendera merah putih dinaikin gitu. Gitu, saya stres banget. Saya berapa ya? 16 ya. 16 tahun. Saya nangis, saya bilang, jangan kamu pulang. Nah terus, ya, nah itu dia tuh Mbak, gimana sih Mbak caranya ngilangin grogi atau ketakutan gitu kalau kita mau nyanyi di panggung Mbak? Sebenarnya saya mempelajari beberapa teknik yang saya baca dari buku-buku. Intinya ada begini, kalau saya pernah baca satu buku, apa ya namanya, saya kenal orangnya, tentang kesombongan gitu, saya lupa namanya. Jadi di situ dibilang bahwa kalau kita malu, kalau kita takut, sebenarnya kita sombong. Saya mikir, kok sombong? Ya berarti kamu nggak percaya bahwa Tuhan bisa campur tangan. Kamu percaya bahwa ini kemampuan aku nih, gitu, ngerti ya? Ini ngerti. Nanti kalau aku support dari atas panggung, nanti kalau aku salah, nanti kalau ini enggak. Itu artinya kita sombong mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan ke Tuhan, kita bilang, Tuhan ini yang udah aku siapkan, 100% aku serahkan nama tangan Tuhan, aku rapi suaraku, urapi kata-kataku, dan Tuhan aku mau have fun, saya langsung change my pikiran saya. Sampai sekarang saya orang yang paling takut kalau di belakang panggung. Kalau orang bilang, Eka Delia kalau di atas panggung nggak ada takutnya, nggak ada di belakang panggung masih ada bilang, Arum terus gimana nih, kita pulang aja Pak, selalu gitu, atau nggak bolak-balik ke toilet apa aduh sampai sekarang nih Mbak gitu. Tapi kalau udah naik panggung gitu langsung padahal langsung berubah. Pokoknya nggak pernah kelihatan sih Mbak. Saya kan melihat beberapa kali nih ya Mbak ya, Mbak nyanyi tuh waktu Natal Pertamina,
waktu di acara seminar ada beberapa kali lah, itu nggak pernah ada kelihatan sama sekali tuh Mbak groginya. Kayaknya asik-asik aja nyanyinya, suaranya tinggi melengking, luar biasa dah. Nah terus Mbak, kan kalau nyanyi itu kita seperti memberikan pesan sama orang ya, kayak kita ngobrol. Nah gimana sih Mbak kalau kita lagi punya masalah, punya beban pikiran, gimana kita tetap fokus sama nyanyinya kita itu gitu Mbak, supaya kita bisa tetap mendeliver pesan lagu itu dengan tepat, terutama nyanyi lagu rohani kan harus nyampe tuh kan ke orang supaya imannya bangkit. Kalau kita ada masalah ataupun tidak, nomor satu kunci utama pada saat kita worship adalah fokus on God. Karena gini, seringkali ini terjadi untuk setiap kita, termasuk aku gitu. Kayak misalnya aku lagi worship, tiba-tiba keluar pikiran, aduh besok anak gue sekolah gimana, PR gimana, besok aku gini. Itu pasti, itu manusiawi, benar ya? Itu manusiawi. Benar. Tapi kita mesti latih diri kita untuk God. Kalau aku selalu memvisualisasikan aku melayani raja di atas segala raja, dan raja aku ini berdiri di depan. Jadi aku mesti fokus sama dia, aku nyampein isi hatiku ke raja tersebut. Gitu. Itu yang jadi I learn to set my eyes on God, on Jesus gitu. Aku fokusin ke Tuhan. Masalah ini di samping, dan pada saat kita melakukan itu, kita istilahnya kita sadar betul bahwa kita sedang menyembah Tuhan, menyembah raja dan segala raja, itu akan sangat berbeda. Ada satu aliran damai sejahtera yang nggak bisa dikatakan oleh kata-kata, dan udah pasti masalah kita pada saat itu tuh benar-benar nggak ada, terlupakan gitu. Jadi kayak saya dengan Harum beberapa kali juga ke salah satu negara itu di Brunei Darussalam, itu kan ada raja, dan saya diundang untuk menyanyi di depan raja. Bukan cuma satu, kadang-kadang ada dua raja dari Brunei waktu itu dengan Sultan Pahang dari Malaysia. Nah itu ada protokol yang harus kita ikuti. Gitu. Tangan nggak boleh begini, saat ngomong pun kita nggak bisa bilang selamat malam raja, kita nggak boleh tatap matanya. Kalau kita baca di kitab Esther itu jelas sekali peraturan seperti Esther tuh nggak bisa datang sendiri, bener nggak sih di Alkitab bilang gitu. Kalau raja matanya dia nggak boleh, kalaupun dia menghadap, kalau raja begini baru berarti dia berkenan, bener ya. Nah itu juga kayak gitu. Waktu saya mau tampil, ini kenapa saya mesti ceritain ini? Untuk saya mau cerita bagaimana kita menyembah Tuhan sebagai raja. Jadi waktu sebelum saya tampil, itu ada bendera-benderanya, ada beberapa orang masuk ke kamar saya, dan mereka akan cek baju saya. Dan pada saat itu saya bawa baju yang waktu itu saya bawa salah satunya baju sekaligus Lanto. Tahu dong bagusnya kayak apa, harganya kayak apa, gitu kan? Itu dilihat sama mereka dan dicek satu persatu. Jadi kalau misalnya orangnya bilang, oh ini nggak bisa, raja nggak suka yang kayak begini, raja nggak suka ada terbuka di sini. Jadi saya harus nurut. Saya ambilin baju dari desainer dari orang setempat, dan waktu dari desainer dari Singapura, bajunya dibawa semua dan saya disuruh pilih karena mereka tahu betul raja sukanya kayak apa. Itu demikian juga dengan raja. Ya dong. Yang dia mencoba untuk berpenampilan, melakukan segala sesuatu sesuai yang raja mau gitu. So waktu kita datang menyembah Tuhan, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, kita nggak bisa yang cuman ya udah, oke, gue dandan, aku mau nyanyi buat Tuhan. Nggak bisa nyanyi gitu. Kalau sesuai dengan itu, kalau kita melayani raja, saya melayani raja dunia ini, saya harus bersiap-siap dandannya mengikuti selera raja. Tangan nggak boleh begini. Waktu saya ngomong menyampaikan salam, ada kata-katanya. Kalau saya salah penyebutannya, protokol itu langsung panggil saya, langsung out. Karena itu kejadian pernah saya di tahun berapa gitu, itu ada dari penyanyi, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada dari Inggris, bahkan ada grup kenamaan Inggris pada saat itu. Tapi pada saat itu ada salah satu artis yang terkenal gitu, dari salah satu negara, dia menyalahi protokol. Dia cuma begini nih, nyamping gini doang, dan itu nggak boleh. Nyamping itu nggak boleh. Apalagi nunjuk atau melihat mata raja, itu nggak boleh. Langsung abis lagu pertama itu dia langsung itu udah abis itu dia nggak boleh tampil lagi. Nggak boleh tampil, aduh. Nah, demikian juga dengan kita.
Seperti firman Tuhan katakan, bangsa ini datang mendekat padaku dengan mulutnya, dengan bibirnya mereka memuliakan aku, tapi hatinya jauh daripada. Benar? Ada Iya. yang kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu yang selalu mengingatkan saya untuk kalau saya lagi menyembah Tuhan, saya nggak bisa macam-macam. Ini raja di atas segala raja yang saya sembah. Lebih dari presiden, dia yang punya kuasa atas presiden atau raja di seluruh dunia. Dia begini satu kali, raja itu diangkat. Dia begini satu kali, raja diangkat. Selesai. Selesai ya. Kita kan menyembah raja di atas segala raja, nggak bisa main-main, kita cin gitu. Iya, iya. Gitu. Nah, salah satu pengalaman yang saya bisa share. Panjangan ya, Nek? Nggak apa-apa, asik aja dengernya. Emang enak sih kalau ngobrol sama Mbak Eka tuh ngomong cicit ya, seru jadinya dengernya. Mbak, kayaknya kita sama-sama punya 2 anak nih. Nah kalau anak-anak kita kayaknya punya bakat gitu, kira-kira nih apa yang harus kita lakukan nih terhadap mereka supaya talentanya juga berkembang? Anak saya ada 2, dua-duanya sangat suka nyanyi dan sangat bagus suaranya menurut saya. Wah, kalau ngikutin jejak mama nih. Enggak, tapi saya nggak bisa maksa gitu loh, karena saya nggak mau anak saya stres gitu. Posting gitu. Stres. Dan kalau anak saya yang besar itu dia lebih ke entertaining, dia tuh suka ngelawak, dia suka bikin video lucu-lucu, tapi dia nggak mau posting. Tapi setiap hari saya bilang, saya puji mereka, kamu bagus banget sih, kamu pasti bisa jadi berkat buat banyak orang satu waktu. Cuma gitu bilang, amen gitu kan. Jadi satu, saya ingatkan mereka bahwa saya perkatakan terus bahwa itu bagus loh, kamu punya talenta yang luar biasa. Tapi saya juga balik untuk saya bilang, kalau kamu udah ready untuk itu, mami nggak bilang kamu harus jadi pendeta atau harus ada di atas panggung seperti mami. Tapi kalau jika Tuhan arahkan kalian ke arah sekuler atau gimana, kalian harus jadi berkat di sana. Kalian harus tahu bahwa talenta ini Tuhan yang kasih dan Tuhan pakai untuk kalian memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya menurut saya campur tangan Tuhan itu selalu 100%. Tapi kembali lagi, Tuhan selalu memberikan kepada kita yang namanya free will atau kehendak bebas. Apakah kita mau pakai itu untuk jadi berkat, untuk memuliakan nama Tuhan atau enggak? Kita dikasih talenta ini, kita mau mengembangkan atau enggak? Kita mau lebih lagi atau enggak? Kita mau latihan atau enggak? Kayak gitu. Jadi Tuhan tetap kasih kita free will, tapi 100% kita berada dalam ininya tuh. Boleh Mbak nyanyi dong Mbak, sedikit aja Mbak lagu Aduh. lagu rohani yang disukain atau yang Mbak pernah nyanyikan. Ini yang lagu yang lagi setiap hari aku nyanyiin ya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang gitu aja ya, nggak usah teriak-teriak ya. Mantep lah, itu selalu lah, Teriak-teriak selalu bagus dah. Iyalah, juara festival. Oke Mbak, makasih banyak nih Mbak, udah ngobrol-ngobrol tadi ya. Oke. Berangkat dari pengalaman saya sebagai penyanyi yang beberapa kali festival di luar negeri, sudah pasti dalam penilaian juri itu salah satunya nih, aku kasih bocoran, udah pasti penampilan. Jadi pada saat kita tampil ya pakaian kita sebaik mungkin, dan yang wanita, baik wanita maupun pria, yang namanya rohani, dijaga juga kesopanannya gitu. Terus kemudian yang
yang tidak kalah pentingnya adalah penjiwaan. Bagaimana kita menjiwai lagu tersebut. Karena bagaimana juga pada saat kita worship di atas panggung, kita bisa menginspirasi orang yang lagi nonton di sana. Jadi yang ketiga adalah, poin yang ketiga adalah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, di mana pada saat kita menyanyi bukan cuma teknik vokal kita aja yang bagus, tapi orang yang mendengarkan itu bisa merasakan urapan yang ada dalam kita, dan orang tersebut bisa ikut menyembah Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, kemudian tanggung jawab kita sebagai penyanyi juga, lagu apa yang mau dilombakan, Dinyanyikan. dilombakan atau dinyanyikan, itu didengar, diresapi, sering-sering dilatih. Improvisasinya mau kayak apa ya, di depan tuh kayak apa. Nah, biasanya juri itu akan melihat bagaimana dinamika dalam menyanyi itu. Jadi biasanya ada orang yang kalau orang nggak ngerti, nyanyi dari depan tuh udah gitu, udah teriak gitu. Gitu ya, kayak misalnya dari depan udah gitu. Tapi ya harusnya tuh ada dinamika kayak burung gitu lah. Di sini dulu, begini set, dia terbang kayak gitu. Nah, makanya kayak begitu. Pertama tuh biasanya kita kayak ngomong, menyampaikan sesuatu, ngomong, baru kemudian bernyanyi, baru naik klimaks. Nah, kalau bisa di ujungnya itu ada klimaks yang membuat orang